Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surwati, peserta Latsar CPNS tahun 2022 asal instansi pemerintah Kabupaten Kebumen. Learning Journal kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Yang berdasarkan jenisnya, ASN terdiri atas: pertama, PNS, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan yang kedua adalah PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam waktu melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai: yang pertama, pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayanan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. PNS mempunyai hak: yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas; yang kedua, cuti; yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan yang keempat, perlindungan; dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak yang diperoleh oleh PPPK: yang pertama, gaji dan tunjangan; yang kedua, cuti; yang ketiga, perlindungan; yang keempat, pengembangan kompetensi. Kode etik dan kode perilaku ASN di sini disebutkan: yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur; yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan santun tanpa tekanan; yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kode etik ASN ini selanjutnya lebih jauh dijelaskan di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Dalam menjalankan manajemen ASN, maka dibutuhkan yang namanya sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan ditetapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Manfaat adanya sistem merit ini yang pertama adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga adalah instansi pemerintah dapat mendapatkan pegawai yang tepat dan terintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai yaitu mempunyai penjaminan keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Yang selanjutnya adalah Smart ASN. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pengembangan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gateway. Literasi digital adalah pengetahuan atau kemampuan untuk menggunakan media digital dengan bijak
Seorang pengguna yang memiliki literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kerangka kerja literasi digital terdiri dari kurikulum digital skill atau kecakapan menggunakan media digital, digital safety atau menggunakan media digital dengan aman, digital culture atau budaya menggunakan digital, dan digital ethics atau etik dalam mengakses media digital. Kerangka kurikulum literasi digital ini digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Demikian learning journal dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.